Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul Pengaruh Kesiapan Belajar Siswa, Pola Asuh Orang Tua, dan Gaya Belajar Matematika pada Pembelajaran Daring terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP Negeri 3 Malunda selama pandemi COVID-19. Sebelum lanjut, perkenalkan saya atas nama Nurul Azmi dengan NIM H0218316 dari Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2018. Nah, pada bab pertama kita akan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, yang pertama, adanya COVID-19. Adanya COVID-19 ini mengakibatkan segala aktivitas terhambat, salah satunya dalam bidang pendidikan, sehingga pemerintah menganjurkan agar pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Selanjutnya, kurangnya kesiapan belajar siswa. Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit bagi sebagian besar peserta didik karena selalu berhubungan dengan angka dan hitung-hitungan, sehingga dirasa kurang menarik. Nah, kendala inilah yang menyebabkan peserta didik kurang bersemangat untuk mempelajari matematika. Namun, pada kenyataannya, di era COVID-19 ini, peserta didik harus melakukan proses pembelajaran di rumah atau biasa disebut juga dengan pembelajaran daring. Akibatnya, peserta didik merasa malas dan kurang ada kesiapan dalam belajar. Kemudian, bentuk pola asuh orang tua. Bagi sang anak, keluarga atau orang tua merupakan orang yang terdekat yang dapat memberikan bimbingan atau tempat berlindung bagi sang anak. Dari keluarga jugalah sang anak pertama kali mendapatkan pengetahuan, mulai dari cara berbicara, berjalan, berbaur dengan lingkungan, hingga ia masuk dalam jenjang pendidikan yang biasa kita sebut dengan sekolah. Oleh karena itu, bentuk pola asuh orang tua juga sangat diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu gaya belajar matematika siswa. Gaya belajar juga dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika. Dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan, maka saat mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh lebih baik dibandingkan dengan belajar dengan cara sejalan dengan gaya belajar orang lain. Oleh karena itu, gaya belajar peserta didik sangatlah diperlukan. Jadi, berdasarkan asumsi-asumsi inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kesiapan Belajar Siswa, Pola Asuh Orang Tua, dan Gaya Belajar Matematika pada Pembelajaran Daring terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP Negeri 3 Malunda selama pandemi COVID-19. Identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahannya. Yang pertama, adanya virus COVID-19 yang memberikan dampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, kurangnya kesiapan belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Dalam hal ini karena pembelajaran matematika itu dianggap sulit bagi peserta didik. Yang ketiga, adanya perbedaan gaya belajar setiap peserta didik yang memungkinkan prestasi siswa juga akan berbeda-beda. Yang ketiga, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan prestasi anak, sehingga bentuk pola asuh orang tua juga berperan penting dalam prestasi sang anak.
Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yang pertama, kegiatan belajar daring selama pandemi COVID-19. Yang kedua, gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya belajar bertipe visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Yang keempat, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Malunda. Dan yang terakhir, prestasi belajar siswa dibatasi pada prestasi belajar matematika yang diambil dari nilai raport saat pembelajaran daring atau selama pandemi COVID-19. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh kesiapan belajar siswa pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh gaya belajar matematika pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa? Dan yang terakhir atau yang keempat, pola asuh manakah yang paling tepat diterapkan oleh orang tua untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa saat pembelajaran daring? Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesiapan belajar siswa pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh gaya belajar matematika pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pola asuh orang tua pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pola asuh manakah yang tepat untuk digunakan selama pandemi COVID-19 ini. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, sebagai referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh kesiapan belajar siswa, pola asuh orang tua, dan gaya belajar matematika pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar matematika siswa. Juga dapat menjadi referensi tentang bagaimana pentingnya kesiapan belajar siswa dalam meningkatkan prestasi belajar matematika. Selanjutnya, masukan kepada siswa agar memanfaatkan gaya belajar matematikanya. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh orang tua. Bab 2. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Adapun yang pertama yang akan kita bahas yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini muncul atau dilaksanakan karena adanya kemunculan virus COVID-19. Menurut Elias tahun 2018, beliau mengemukakan bahwa pembelajaran daring merupakan suatu jenis belajar mengajar yang mana proses tersampainya bahan ajar ke mahasiswa itu dengan menggunakan internet. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan salah satu model pembelajaran berbasis online dengan menggunakan situs-situs online sebagai penunjang terlaksananya pembelajaran jarak jauh di mana saja dan kapan saja. Kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar menurut Cronbach 2006 pada halaman 191 mengemukakan bahwa kesiapan belajar adalah segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu.
Kemudian menurut James Driver, beliau juga mengemukakan bahwa kesiapan belajar atau kesediaan itu timbul dari diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan atau pembelajaran. Para ahli mengemukakan bahwa dengan adanya kesiapan belajar peserta didik, maka hasil belajarnya juga akan lebih baik. Dengan kata lain, dengan kesiapan belajar yang matang, maka prestasi belajar siswa juga dapat meningkat. Gaya belajar. Menurut Sobiatin dan Saharani, gaya belajar merupakan suatu tindakan yang dirasakan menarik oleh siswa dalam melakukan aktivitas belajar, baik ketika sendiri atau dalam kelompok belajar bersama-sama dengan teman sekelas. Adapun macam-macam gaya belajar yang akan kita bahas ialah gaya belajar menurut Hamzah, di mana gaya belajar itu terbagi atas 3, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Nah, pada gaya belajar visual ini lebih berfokus pada penglihatan, di mana tipe visual ini akan lebih nyaman dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Auditorial lebih mengandalkan pendengaran, di mana siswa akan lebih cepat paham dengan mendengarkan penjelasan dari sang guru. Selanjutnya kinestetik, yaitu dengan melibatkan gerakan atau dengan praktik. Menurut Horen dan kawan-kawan tahun 2014, semakin sesuai gaya belajar dengan kepribadian peserta didik, maka akan semakin tinggi pula prestasi akademik dari peserta didik tersebut guna mencapai prestasi belajar. Begitupun sebaliknya. Pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua merupakan serangkaian interaksi dan aktivitas antara anak dan orang tua dengan tujuan untuk mengasuh, mendidik, merawat, dan mengembangkan kemampuan sang anak. Nah, adapun jenis-jenis pola asuh orang tua yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh yang ditandai dengan aturan-aturan yang ketat yang ditetapkan oleh orang tua terhadap aktivitas dari sang anak. Selanjutnya, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini merupakan pola asuh yang ditandai dengan memberikan kebebasan mutlak kepada sang anak sesuai dengan keinginan anak itu sendiri. Orang tua tidak memberikan batasan-batasan atau aturan kepada sang anak. Orang tua tidak memberikan peringatan apabila sang anak melakukan kesalahan. Selanjutnya, pola asuh demokratis. Nah, pada pola asuh demokratis ini, pola asuh ini bersifat rasional atau antara pola asuh otoriter dan permisif itu seimbang. Pola asuh ini lebih mengarah pada kepentingan anak, tetapi orang tua juga tetap memberikan pengawasan kepada sang anak. Orang tua dalam menerapkan pola asuh ini cenderung bersifat hangat kepada sang anak, sehingga anak merasa tidak tertekan ataupun merasa bebas. Prestasi belajar matematika. Nah, prestasi belajar secara utuh itu merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang ditunjukkan oleh guru. Dengan demikian, prestasi belajar matematika itu merupakan hasil yang telah dicapai peserta didik dari mata pelajaran matematika yang umumnya berupa nilai atau angka yang ditunjukkan oleh guru. Kerangka pikir. Yang pertama, kesiapan belajar pada pembelajaran daring.
Kesiapan belajar merupakan salah satu faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi belajar matematika siswa. Dengan adanya kesiapan siswa, maka siswa jadi lebih mudah menyerap pelajaran yang disiapkan. Dengan adanya ketertarikan siswa dalam mata pelajaran matematika, akan membuat siswa jadi lebih semangat dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. Dengan meningkatkan kemampuan belajar siswa, maka ada kemungkinan prestasi belajar siswa juga akan semakin meningkat. Kemudian, pola asuh orang tua pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar matematika siswa selama pandemi COVID-19. Pola asuh orang tua juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penunjang meningkatnya prestasi belajar matematika siswa. Di mana proses belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan di rumah masing-masing, maka peran orang tua atau keluarga jadi lebih dominan dalam memberikan pengawasan kepada sang anak. Dengan memberikan pola asuh yang baik, maka anak akan lebih nyaman dan tidak tertekan dalam belajar selama berada di rumah. Jika siswa merasa nyaman ketika belajar, maka ada kemungkinan prestasi belajar siswa juga semakin meningkat. Kemudian selanjutnya gaya belajar pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar matematika siswa selama pandemi COVID-19. Gaya belajar merupakan serangkaian kegiatan atau tingkah laku dari peserta didik yang membuatnya merasa nyaman dalam menyerap pelajaran. Dengan demikian, apabila siswa merasa nyaman dalam menyerap pelajaran, maka kemungkinan juga siswa akan mudah memahami pelajaran yang dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa, sehingga prestasi siswa juga akan semakin meningkat. Hipotesis. Adapun hipotesis yang akan kita lakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh kesiapan belajar pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Malunda selama pandemi COVID-19. Terdapat pengaruh pola asuh orang tua pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Malunda selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, terdapat pengaruh gaya belajar matematika pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Malunda selama pandemi COVID-19. Yang keempat, terdapat interaksi antara kesiapan belajar siswa dan pola asuh orang tua pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Malunda selama pandemi COVID-19. Terdapat interaksi antara kesiapan belajar siswa dan gaya belajar matematika pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa selama pandemi COVID-19. Terdapat interaksi antara pola asuh orang tua dan gaya belajar matematika pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir, yaitu terdapat interaksi antara kesiapan belajar siswa, pola asuh orang tua, dan gaya belajar matematika pada pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 3 Malunda selama pandemi COVID-19. Bab 2. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Dalam penelitian ini, kita menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini bersifat korelatif, karena penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar, pola asuh orang tua, dan kesiapan belajar siswa pada pembelajaran online atau daring terhadap prestasi siswa, di mana
Teknik pengumpulan datanya itu dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket, observasi, dan dokumentasi. Waktu dan tempat penelitian. Waktunya dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2021, bertempat di SMP Negeri 3 Malunda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun populasi dan sampel yang kita ambil dalam penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Malunda kelas 8. Sampelnya dari populasi sebesar 114 siswa, sampel yang diambil hanya sebanyak 40 siswa. Definisi operasional variabel. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yang pertama, kesiapan belajar pada pembelajaran daring, di mana kesiapan belajar ini kita simbolkan dengan A. Selanjutnya, pola asuh orang tua pada pembelajaran daring yang kita simbolkan dengan B. Yang ketiga, gaya belajar pada pembelajaran daring yang kita simbolkan dengan C. Kemudian variabel terikatnya yaitu prestasi belajar matematika siswa selama pandemi COVID-19 yang kita simpulkan dengan D. Adapun prosedur penelitiannya yaitu dengan penyusunan alat dan pengumpulan data, kemudian langkah-langkah pengumpulan data. Dalam penyusunan alat dan pengumpulan data memuat pembuatan kisi-kisi dan membuat alat-alat pengumpulan data. Dalam membuat alat-alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa angket dan nilai raport. Angket yang akan dibuat yaitu angket kesiapan belajar, pola asuh orang tua, dan gaya belajar siswa. Dalam pembuatan alat pengumpulan data diperlukan tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pengumpulan data, yaitu dapat berupa persiapan surat izin dan mempersiapkan angket. Kemudian pada tahap pelaksanaan, setelah peneliti mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau dari sekolah, maka peneliti mulai menyebarkan angket ke seluruh siswa. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu meliputi mempersiapkan angket yang telah dibuat. Nah, tahap ini yaitu dengan membuat angket berupa Google Form. Kemudian tahap pelaksanaan yaitu dengan membagikan link dari Google Form yang telah kita buat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengambilan angket, yaitu dengan mengumpulkan semua responden dari siswa. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini yang pertama, kesiapan belajar, di mana instrumen kesiapan belajar ini pengumpulan datanya menggunakan angket kesiapan belajar. Selanjutnya, pola asuh orang tua, di mana pengumpulan datanya juga menggunakan angket pola asuh orang tua. Dan yang terakhir yaitu instrumen gaya belajar, dan pengumpulan datanya juga menggunakan juga dengan angket gaya belajar. Teknik analisis data.
Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yang pertama yaitu dengan uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode Lilliviers. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Dan uji ini menggunakan metode Bartlett. Kemudian analisis variansi 3 jalan. Analisis variansi 3 jalan ini bertujuan untuk menguji signifikansi perbedaan efek baris, efek kolom, dan kombinasi efek baris dan efek kolom terhadap variabel terikat. Kemudian yang terakhir yaitu dengan uji kompetensi ganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata setiap pasangan baris, setiap pasangan kolom, dan setiap pasangan sel uji komparasi ganda dengan menggunakan metode CEVI. Karena metode tersebut akan menghasilkan beda rata dengan tingkat signifikansi yang kecil. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.